Sobat muda, selamat berjumpa kembali dalam program Pencari Kristus. Tema kita pada hari ini adalah apakah arti eksistensi manusia? Pernahkah kamu berpikir, mengapa Allah menciptakan manusia? Segala sesuatu di bumi ini dibuat dengan satu tujuan. Bila sesuatu kehilangan maknanya, pasti akan dibuang atau dibiarkan hancur. Sebagai contoh, sebuah arloji dibuat untuk menunjukkan waktu. Arloji itu dijaga baik-baik dan dipelihara sampai tidak bisa lagi bekerja dan tidak dapat diperbaiki lagi. Kemudian arloji itu dibuang dan diganti dengan yang baru. Sobat muda, Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 memberitahu kita bahwa manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah adalah untuk menampung dan mengekspresikan Allah. Allah itu tidak terlihat, tetapi Dia telah menjadikan manusia yang terlihat dengan satu tujuan, yaitu agar manusia bisa menampung Dia dan mengekspresikan segala apa adanya dirinya dalam pekerti ilahinya, seperti kasih dan kebenaran. Walaupun manusia dijadikan menurut gambar Allah, manusia masih memerlukan Allah sebagai hidupnya untuk menyatakan Allah. Manusia sama seperti sebuah sarung tangan. Sarung tangan bentuknya sama seperti tangan, dan tangan perlu dimasukkan ke dalamnya supaya sarung tangan itu dapat berfungsi. Tanpa tangan, sarung tangan ini tidak berfungsi. Sobat muda, keadaan manusia hari ini berbeda dengan maksud semula Allah terhadap manusia. Manusia dapat saja mengasihi, tetapi kasih manusia bersifat egois dan tidak tahan lama. Kasih manusia juga tidak meliputi segalanya dan tidak kekal. Manusia hanya mengasihi orang yang ia sukai, orang yang ia senang. Namun kasih Allah tidak demikian. Kasih Allah tidak terbagi-bagi dan bersifat kekal. Kasih Allah kekal karena Allah adalah kasih dan Allah juga kekal. Dia tidak bisa berhenti mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia sekalipun manusia sudah berdosa, bahkan menjadi musuhnya. Untuk menyelamatkan manusia dari kematian, sehingga kembali pada dirinya, agar manusia bisa mengekspresikan dirinya, Dia malah menjadi manusia yang bernama Yesus untuk mati bagi manusia. Kasih-Nya terhadap manusia membuatnya masuk ke dalam manusia, sehingga Dia menjadi satu dengan manusia sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya sangat unggul dan sempurna. Sobat muda, manusia juga bermasalah dalam hal kebenaran. Tanpa Allah tidak mungkin manusia menjadi benar. Pertama, manusia tidak benar terhadap Allah. Manusia tidak mengenal penciptanya dan tidak memperdulikan Dia. Bahkan manusia menjadi musuh. Kedua, manusia tidak benar terhadap orang lain. Ada yang merampok, ada yang mencuri, ada yang berdusta, ada yang membunuh. Bahkan banyak orang yang melanggar hukum. Di mana ada kebenaran? Ada orang yang meminjam barang orang lain dan tidak mengembalikannya. Oh, manusia tanpa Allah penuh dengan ketidakbenaran. Tetapi Allah itu sepenuhnya sangat benar. Dia sendiri adalah kebenaran. Dia tidak bisa bersikap tidak benar terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain. Kerajaannya didirikan di atas kebenaran. Walaupun Dia mengasihi manusia, Dia tetap menghukum manusia karena ketidakbenaran manusia. Tetapi Dia sendiri yang membayar harga untuk manusia, yaitu Dia menerima hukuman mati, sehingga Dia dapat mengampuni manusia. Dia datang dan mati bagi manusia untuk memuaskan kebenarannya, sehingga manusia tidak perlu mati, melainkan dapat mengambilnya sebagai hayat dan hidup di dalamnya.
Dia sungguh-sungguh Allah yang penuh kasih dan benar. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, manusia memiliki keinginan seperti Allah. Tetapi ketika manusia berusaha mengasihi dan bersikap benar, ternyata manusia tidak dapat melakukannya. Manusia lemah dalam mengasihi dan tidak benar, tetapi sangat kuat dalam membenci dan bertindak tidak benar. Karena manusia memiliki sifat dosa dalam dirinya, tidaklah mungkin bagi manusia untuk mengasihi dan bersikap benar kalau tidak menerima Allah ke dalam dirinya. Ketika Allah hidup di dalam manusia, barulah manusia dapat mengasihi dan menjadi benar seperti Allah. Sobat muda, hari ini yang kamu dan saya perlukan adalah menerima Allah ini ke dalam kita. Bila kita menerima dan mengekspresikannya, kita sudah memenuhi makna eksistensi kita. Tanpa menerimanya ke dalam kita tidak dapat mengekspresikan Allah di dalam kasih-Nya dan kebenarannya. Kita tidak bermakna dan merupakan kontradiksi yang tidak berarti di bumi ini. Dan eksistensi kita menjadi sia-sia. Hari ini, nama Allah ialah Yesus. Karena Allah menjadi manusia yang bernama Yesus, Dia telah mati dan telah bangkit bagi kita. Sekarang Dia adalah Roh itu. Ketika kita menyeru namanya, oh Tuhan Yesus, Allah masuk ke dalam kita sebagai Roh itu. Dia akan memenuhi diri kita dengan dirinya, sehingga kita bisa mengekspresikan segala hakikinya. Dan kita akan memenuhi tujuan eksistensi kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, masuklah ke dalamku sebagai hidupku. Aku memerlukan-Mu hidup di dalamku, sehingga aku dapat memenuhi tujuan-Mu dalam menciptakan aku. Aku ingin mengekspresikan diri-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Kau sudah mati bagiku dan sudah masuk ke dalamku. Amin. Demikianlah program Pencari Kristus hari ini. Tuhan Yesus memberkati.